Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga antum senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak videonya sampai selesai ya nak, supaya antum mendapatkan ilmu pengetahuan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang surat. Insya Allah antum semua sudah pernah melihat surat nak ya. Kita mulai dari pengertian surat. Apa itu surat? Surat adalah alat komunikasi antara seseorang atau lembaga dengan orang atau lembaga lain dengan bahasa tulisan. Ingat ya, surat tentunya ada bahasa tulis di situ. Kemudian apa ya fungsi surat? Di sini Ibu cantumkan ada 3 fungsi surat. Yang pertama, memberitahukan informasi. Yang kedua, sebagai pengingat. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Jadi, secara pengertian, surat itu alat komunikasi antara seseorang atau lembaga dengan orang lain dengan bahasa tulisan. Sedangkan salah satu fungsi surat adalah untuk memberikan informasi. Misalnya nanti antum diberikan surat melalui WA. Ada nak ya? Kita Ibu fotokan surat pemberitahuan jadwal pengambilan rapor misalnya. Itu tujuannya untuk memberikan informasi. Insyaallah bisa dipahami ya nak, pengertian dan fungsi surat. Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis surat. Nah, mungkin banyak surat yang sudah antum lihat ya. Ini ada pembagian surat, pembagian jenis-jenis surat. Yang pertama, surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau individu. Nah, kemudian yang kedua, surat resmi. Surat resmi, apa itu surat resmi? Surat yang dibuat untuk kepentingan resmi atau sebuah lembaga. Kita coba lihat contohnya nak ya. Cirinya dulu, ciri surat resmi. Surat resmi, sebelum Ibu perlihatkan contoh, kita pelajari cirinya dulu. Ciri surat resmi yang pertama, penggunaan bahasanya dia baku. Kemudian isi suratnya harus jelas dan efektif, dibuat sesuai keperluan. Kemudian ada kop surat, nomor surat, ada lampiran. Ini surat resmi nah ya. Surat resmi itu biasanya yang seperti pengertiannya tadi, dia dikirimkan oleh sebuah lembaga, kepentingan lembaga. Nah, kita lanjutkan. Contoh surat resmi. Nah, ini ada contoh surat ya, surat dari Dinas Kesehatan. Kalau antum lihat di sini ada ini yang namanya kop surat nah ya. Ini kop surat. Itu ya, kop surat atau kepala surat. Kemudian ini ada nomor surat, ada lampirannya, ada perihalnya. Biasanya ada tanda tangan, di bawahnya ada capnya juga. Seperti itu kalau surat resmi ya. Bisa antum pahami nak ya? Ciri surat resmi tadi bahasanya juga baku tuh, bahasanya bahasa resmi. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi. Ada kop suratnya, ada nomor, ada lampiran, ada perihal, ada tanda tangan, ada cap dan lain sebagainya. Itu surat resmi. Bisa antum pahami insyaallah nak ya? Contoh surat resmi berdasarkan cirinya. Kemudian ini ada contoh surat pribadi. Nah, contoh surat pribadi nih. Contoh surat pribadi. Surat pribadi biasanya cirinya dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Di sini tidak ada kop suratnya nih. Tidak ada kop surat kayak tadi ya. Lembaga-lembaga tadi nggak ada di sini. Nggak ada kop suratnya. Dia bahasanya bahasa langsung saja. Kemudian tidak ada perihal, tidak ada cap atau tanda tangan di bawah sini, tidak ada juga. Ini surat biasa atau surat pribadi itu bisa juga nanti antum misalnya
menulis surat untuk ibunda, menulis surat untuk teman. Kalau Ibu contohkan di sini, ini surat pribadi yang dikirimkan oleh Zidan ya, oleh Zidan untuk teman-temannya yang dulu sama-sama di pesantren. Mungkin nanti kalau antum sudah SMP atau SMA sudah di pesantrennya masing-masing, antum perlu untuk mengirimkan surat kepada temannya. Ini ya nak ya. Seperti itu untuk surat pribadi dan surat resmi. Untuk lebih jelas tentang perbedaannya, di sini Ibu munculkan nak ya, apa sih perbedaan antara surat pribadi dengan surat resmi? Surat resmi itu memiliki kop, nomor surat, sedangkan surat pribadi tidak memiliki kop dan tidak memiliki nomor surat. Selain ini, tadi antum bisa lihat juga, kalau surat pribadi bahasanya lebih santai. Misalnya, hai, apa kabar? Nah, itu biasanya bahasa-bahasa surat pribadi. Tapi kalau surat resmi, itu bahasanya baku. Misalnya, kepada yang terhormat. Nah, seperti itu. Kalau suratnya bersifat resmi. Selain di sini ada juga, kalau surat resmi ada kop dan nomor suratnya. Kalau surat pribadi tidak memiliki kop dan tidak memiliki nomor surat. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Insya Allah bisa ya. Nah, selain tadi ada surat resmi dan surat pribadi, kita juga mengenal yang namanya surat undangan. Nah, surat undangan ini pun ada perbedaannya nak ya. Surat undangan resmi, kemudian ada juga surat undangan tidak resmi. Surat undangan yang resmi, misalnya undangan dari sekolah, seperti yang Ibu contohkan di awal tadi. Undangan dari sekolah untuk pengambilan rapor, atau misalnya untuk ikut kegiatan wisuda tahfiz. Nah, itu undangannya bersifat resmi. Kemudian kalau undangan tidak resmi, misalnya undangan akikah atau undangan hitanan. Nah, anak-anak Ibu di sini, khusus yang laki-laki yang belum dihitan, segera dihitan nak ya, supaya fisiknya lebih sehat dan tumbuh dengan baik, lebih kuat. Nanti insya Allah kalau sudah dihitan lebih sehat ya. Segera dihitan bagi yang belum, kalau yang sudah antum hebat. Kita lanjut. Apa yang harus antum kerjakan pada hari ini khusus untuk memahami tentang surat? Ibu akan membuktikan antum paham atau tidak tentang surat yang telah Ibu jelaskan tadi dengan antum mengerjakan tugas berikut. Nah, di sini ada di buku, nanti antum buka buku halaman 184, buku tema 7-nya halaman 184. Di sana nanti antum akan menemukan ayo aplikasikan. Buatlah sebuah surat undangan tidak resmi dengan memilih salah satu tema berikut. Pilih nak ya. 1. Perayaan pentas seni sekolah. Yang kedua, perlombaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, perayaan puncak tema di sekolah. Misalnya Bu, dari tema yang 3 ini Ana rasanya tidak ada yang sesuai dengan yang Ana inginkan. Ana mau buat judul yang lain, boleh tidak Bu? Boleh. Misalnya nanti ada di antara antum yang mau membuat surat undangan tidak resminya, misalnya undangan kegiatan pengajian di rumah, boleh. Silahkan nak ya, boleh. Seperti itu. Nanti juga misalkan antum mau lebih paham contoh-contoh surat undangan tidak resmi ini, boleh membuka Google juga ya, kalau memang belum paham. Dan kalau memang nanti ada yang tidak dipahami juga, silahkan bertanya ke wali kelasnya masing-masing. Tapi Ibu berharap dari 3 judul ini ada yang antum pilih ya, surat undangan tidak resminya. Nah, bismillah kita lanjut nak ya. Demikian tentang surat. Kita akan membahas pelajaran berikutnya tentang Pancasila. Sudah hafal semua Pancasila? Insya Allah sudah hafal ya. Perlu untuk diulang-ulang supaya antum lebih memahami, tidak hanya hafal saja. Fungsi Pancasila.
Yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, pandangan hidup dan ideologi bangsa. Yang ketiga, kepribadian bangsa. Insya Allah ya, fungsi Pancasila. Sebagai dasar negara maksudnya sumber dari segala sumber hukum. Pandangan hidup itu artinya sistem nilai atau pemersatu bangsa. Kepribadian bangsa itu digambarkan dalam gotong royong. Kita lanjut lagi. Nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana fungsi Pancasila tadi, di sini ada nilai gotong royong, nilai musyawarah, dan nilai toleransi. Nilai gotong royong kita bisa lihat ya di sila-sila Pancasila itu bagaimana kita harus selalu bersama-sama, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana kita tuh harus bekerja tuh selalu bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kemudian musyawarah, menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah, ada di sila keempat ya. Kemudian toleransi, di Indonesia itu kita dibebaskan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nih khusus untuk tamu musyawarah itu Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi kita dianjurkan untuk bermusyawarah ya, tidak mengambil keputusan sendiri. Musyawarah sederhana misalnya di keluarga. Oh, hari ini kita masak apa ya dengan mama misalnya. Itu musyawarah, contoh musyawarah sederhana ya. Oh, kita masak ayam aja mah, ternyata si kakak masak ikan aja mah. Musyawarahkan bagus-bagus. Oh, hari ini masak ikan aja dulu, besok baru masak ayam. Itu contohnya. Kemudian ingin berlibur misalnya, akan berlibur kemana? Kita akan berlibur ke daerah Padang misalnya. Ada kakaknya mau ke daerah Jawa, nah dimusyawarahkan. Nah itu supaya tidak menimbulkan permasalahan, karena hasil musyawarah itu harus dijalankan bersama, dan Allah pun suka ketika kita bermusyawarah. Lanjut, kerukunan di sekolah. Apa manfaat kerukunan di sekolah? Di sini ada dua yang Ibu munculkan. Yang pertama, kegiatan belajar berjalan baik. Yang kedua, tercipta kelas yang nyaman. Karena kalau kita nggak rukun, misalnya yang satu cemberut, ada yang satu ndak kawan, nah itu maka kegiatan belajar akan tidak baik. Nah, kelas kita pun akan tidak nyaman. Oleh sebab itu kita harus rukun ketika di sekolah. Contoh kerukunan di sekolah. Nah, ini ya. Yang pertama, menasehati teman yang salah. Jadi kalau antum ada lihat teman antum salah, itu dinasehati, bukan dibiarkan. Kalau sekarang kita lagi nggak sekolah, gimana nasihatinya? Misalnya nih, antum sudah di rumah masing-masing, sekarang kita belajar dari rumah. Menasihatinya gimana? Misal antum tahu teman antum punya handphone, ternyata handphonenya itu digunakan untuk bermain games, bukan untuk mengikuti pembelajaran. Maka bisa antum video call. Misalnya, Ahmad, ayolah Ahmad, kita gunakan fasilitas handphone yang diberikan oleh orang tua itu untuk kebaikan, untuk belajar, untuk murojaah Al-Quran. Nah, itu lebih baik daripada kita melakukan kesia-siaan dengan bermain games. Kemudian saling menghargai, bisa juga meminjamkan alat tulis. Ini kalau kita sudah masuk nanti ya. Semoga Allah mentakdirkan kita bisa masuk sekolah lagi, amin. Nah, setelah pembelajaran tentang
Pancasila, kemudian kita sudah belajar tentang kerukunan. Untuk tugas yang kedua, ini ada di halaman 171, masih di tema 7 nak ya. Nah, ini ada 5 pertanyaan tentang keragaman yang ada di sekolah. Tentang ini yang pertama tentang suku nak ya. Suku apa saja yang ada di sekolah kalian? Ini seingat antum saja nak, dari kelas 1 sampai ke kelas 4 dan pernah kita belajar di sekolah 2 minggu, antum mungkin masih ingat teman-teman antum yang ada di kelas ataupun teman yang berbeda kelas atau adik kelas pun yang antum kenal di sekolah itu ada dari suku mana saja. Yang paling banyak mungkin suku Melayu ya, memang dari Jambi, atau suku Minang yang berasal dari Padang. Itu nanti tulis semuanya di nomor 1. Nah, yang kedua sampai yang kelima. Insya Allah ini pertanyaannya mudah-mudah dan bisa antum jawab dengan baik. Ibu berharap nanti ditulis dengan tulisan yang rapi ya. Nah, supaya ketika mengoreksi, guru-guru bisa membaca tulisan antum dengan baik. Mungkin itu anak-anak ibu semua pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap meskipun kita masih online, belum bisa belajar secara langsung, antum masih tetap bersemangat. Jikalau ada kendala, jangan sungkan untuk menghubungi wali kelasnya masing-masing. Anak disiplin, anak hebat, anak berprestasi, meskipun kita belajarnya tidak tatap muka secara langsung, tapi tidak ada batasan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Demikian untuk hari ini, soleh-soleha, semoga banyak manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.